Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan orang-orang yang beriman kepada Allah mesti punya tujuan hidup yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tujuan hidup kita hanya untuk memperkaya diri, mencari harta hingga lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, apa bedanya kita dengan Qarun yang ditenggelamkan oleh Allah bersama dengan hartanya? Kalau hidup kita tujuannya hanya untuk mencari kekuasaan, kehebatan duniawi saja, apa bedanya kita dengan Fir'aun Namruz yang berkuasa selama 400 tahun sehingga dengan kekuasaan yang hebat, yang tinggi, dia merasa ana rabbukumul a'la, aku ada Tuhan yang paling tinggi, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Kemudian Namruz juga mengatakan arabbun ghairi, adakah Tuhan selain aku, kata Namruz. Ditenggelamkan oleh Allah. Fir'aun di Laut Merah mati menjadi penghuni neraka jahanam. Namruz mati dalam keadaan hina. Hanya dengan seekor nyamuk dia bisa mati dalam keadaan hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya khatib akan menyampaikan 5 tujuan hidup orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup yang pertama, dia harus beribadah dengan istiqamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Segala macam bentuk kebaikan, selama itu berbau kebaikan, laksanakanlah itu dengan ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa solat 5 waktu berjamaah, alhamdulillah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? As-salatul jama'ati min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian, pahalanya 27 derajat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kalau bisa di tengah sepertiga malam bisa bangun salat tahajud. Salat tahajud walaupun 2 rakaat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam bangunlah salat tahajud sebagai salat tambahan ibadah bagimu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan engkau di tempat yang terpuji. Bisa beramal soleh dengan istiqamah beribadah di hadapan Allah dengan hartanya. Bisa memberikan makan walaupun hanya memberikan makan kepada satu orang yang lapar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man at'ama akhahul muslimah syahwatahu harramahullahu taala 'alan nar. Orang yang memberikan makan makanan yang paling dicintai oleh orang tersebut, maka Allah akan jauhkan jasadnya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bisa berzikir, istighfar, astaghfirullahaladzim. Bisa berzikir la ilaha illallah. Janji Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Orang yang mengingat Allah
hatinya akan menjadi tenang. Kalau kita gelisah, maka memperbanyaklah kita berzikir kepada Allah. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah engkau kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepadamu. Tujuan hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pertama hidup kita beribadah dengan istiqomah di hadapan Allah, ikhlas, mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup yang kedua untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati husnul khatimah harus kita usahakan dalam kehidupan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Mati husnul khatimah merupakan mati wafatnya orang-orang yang beriman, yang didambakan oleh hamba-hamba Allah yang mengharapkan akhir hidupnya dengan keadaan baik, disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman ketika akan wafat, fajalasu 'inda mudil basar, datang serombongan malaikat kepada mereka. Di mana posisi malaikat saat itu? Duduk sejauh mata memandang orang yang ingin sakaratul maut. Kemudian turunlah malaikat maut bersama malaikat rahmah. Dicabutlah ruh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, yaitu hamba-hamba Allah yang sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Kemudian orang yang beriman tersebut dibawahlah oleh malaikat maut, diserahkan kepada malaikat rahmah, dibawakan dua barang dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kafanun min akfanil jannah, kain kafan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hanutum min hunutil miski, dibawakan minyak wangi misik yang baunya sangat luar biasa. Kemudian dibawalah ruh orang yang beriman ini. Fastaftahu lahumul bab, malaikat meminta, bukalah pintu langit yang pertama oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Mani ruhnya siapa ini? Hadza fulan bin fulan, ini adalah ruhnya fulan yang dulu dia mendengarkan khutbah Jumat, yang dulu dia hadir di kajian ilmu agama, yang dulu dia istiqamah beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mati dalam keadaan husnul khatimah, dibanggakan oleh orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup yang ketiga untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, alam barzahnya indah. Seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qabru raudatum min riyadil jannah, kuburnya dijadikan bagian daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waftahu lahu baban ilal jannah, di kuburnya dibukakan pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman ini ingin masuk dalam surganya, tapi dia hanya bisa melihat saja, dia tidak bisa memasuki surga tersebut sebelum hari kiamat itu tiba. Maka orang ini sudah tahu tempatnya di mana dia akan berada nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang beriman tersebut akan ditemani oleh sosok yang tampan, yang wangi. Man anta? Siapa engkau? Ana a'maluka soleh, aku adalah amal solehmu waktu di dunia. Ditemanilah oleh orang yang beriman ini dengan rupawan yang tampan, yang wangi, sangat luar biasa, karena amal solehnya waktu hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup yang keempat, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sesurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Fas'aluhul firdaus. Kalau kau minta, kata Rasulullah, mintalah surga firdaus. Amal kita
tidak sebaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita diminta oleh Rasulullah, fas'aluhul firdaus. Kalau kau minta, kalau kau berdoa, mintalah surga firdaus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya supaya kita dekat dengan Rasulullah? Memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istighfar sambil main HP belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berselawat kepada Rasulullah walaupun tidak khusyuk, salawat kita akan sampai, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena di dalam salawat ada nama kekasih Allah, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah satu-satunya manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berselawat menyebut nama Rasulullah, maka turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asra. Orang yang salawat satu kali kepada Rasulullah dibalas oleh Allah 10 kali rahmat kasih sayang Allah. Wa huttan an wasara sayyiat. Salawat satu kali kepada Rasulullah dihapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu wasara darajat. Salawat satu kali kepada Rasulullah, Allah akan angkat 10 tingkat derajat kemuliaan. Begitu mulianya orang yang berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumat, hari yang mulia, Sayyidul Ayyam, memperbanyak kita berselawat kepada Rasulullah. Minimal 300 salawat, bisa 500 salawat, alhamdulillah, bisa 1000 salawat, alhamdulillah. Siapakah nanti orang yang paling dekat dengan Rasulullah? Orang yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa lagi yang akan dekat dengan Rasulullah? Orang yang cinta kepada anak yatim. Ana wa kafilul yatim, kata Rasulullah. Saya dengan orang yang cinta kepada anak yatim seperti jari telunjuk dan jari tengah, sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan hidup manusia yang beriman kepada Allah yang kelima adalah bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa orang yang ingin bertemu dengan Allah, mengharapkan perjumpaan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka persiapkan amal solehnya di hadapan Allah dan jangan mempersekutukan Allah. Ibadahnya hanya kepada Allah. Jangan persekutukan ibadah kepada sesuatu apapun. Ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan amal soleh kita. Jangan melakukan perbuatan syirik, menganggap ada satu benda yang kuat sehingga selamat orang itu dari maut. Saya karena jimat ini bisa selamat dari maut, dari kematian, maka itu sudah jatuh dalam perbuatan syirik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu sakit, minum obat, gara-gara obat ini saya sembuh tanpa ada kekuatan Allah, maka di situ sudah melakukan perbuatan syirik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبك وشفيعنا